Presentasi kali ini tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kepada pemateri silakan memaparkan materinya. Sembur. Iku lho, power ini gak dipijet ah. Pijet. Apa itu? Iku lho. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kerajaan Hindu di Indonesia. Kaiso, ini foto. Apa yang ada ini? Iya. Masa bisa nggak sih? Kaiso sayang. Ini foto, ini mah. Iku naik lo presentasi ini cek ketok. Nah, wes. Ya tapi gitu. Apa neng di? Ya bener. Sampai bingung di gedung A kan. Kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama ialah kerajaan Hindu yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan Torti. Next Tor. Nah, yang pertama ialah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang didirikan pada abad keempat di kota Kutai, Kalimantan Timur, di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman. Kerajaan ini mencapai kejayaan dengan catatan budi pekerti yang baik dan upacara persembahan yang mewah. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan Kutai mengalami keruntuhan, terutama setelah serangan dari Kesultanan Kutai yang memeluk Islam di bawah pemerintahan Maharaja Dharma Setia. Yang selanjutnya ialah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Berdiri sekitar abad keempat Masehi di Jawa Barat. Pendiri kerajaan ini Maharishi Jayasinghawarman, berasal dari India. Kerajaan Taruma mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Purnawarman, tetapi mengalami keruntuhan di pertengahan abad ke-7 Masehi akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Dari Kerajaan Tarumanegara ini ada beberapa peninggalan-peninggalan. Yang pertama ada prasasti. Salah satunya prasasti kebun kopi, yaitu berisi tentang daftar nama-nama sungai di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Peninggalan yang selanjutnya dari Tarumanegara yaitu candi. Candi yang berada di situs Batu Jaya, yang merupakan kompleks percandian yang ditemukan di Karawang dan bertempat di tepi Sungai Citarum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anjali.
Baik, selanjutnya yaitu Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh adalah salah satu kerajaan kuno yang berdiri di wilayah Jawa Barat Indonesia. Didirikan sekitar abad 7 Masehi, kerajaan ini memiliki sejarah yang kaya dan berpengaruh. Nama Galuh ini berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti keadaan yang tenang atau keadaan yang damai. Kerajaan ini awalnya menganut agama Hindu-Buddha, tetapi seiring waktu agama Islam mulai berkembang di wilayah ini. Puncak kejayaan Sunda Galuh terjadi pada abad ke-8 dan ke-9, di mana mereka memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dan politik regional. Banyak peninggalan arkeologi dan artefak yang ditemukan di wilayah ini yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah kerajaan ini, meskipun kerajaan ini mengalami masa-masa ketidakstabilan dan invasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan adalah serangan dari kerajaan Pajajaran pada abad ke-14. Lalu ada peninggalan-peninggalan Kerajaan Sunda Galuh, salah satunya yaitu Prasasti Cikapundung. Batu prasasti ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-14. Dalam prasasti ini terdapat tulisan dengan huruf Sunda kuno dan gambar telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Dan kalimat dalam prasasti itu berbunyi tunggal jagat jalma handap. Artinya lanjut. Kok wis mati? Ya, selanjutnya yaitu Kerajaan Kalingga Hindu. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan Hindu kuno yang pernah ada di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Kerajaan ini diyakini berada di Jawa Tengah dan berdiri pada sekitar abad 6 hingga abad ke-7 Masehi. Meskipun catatan sejarahnya tidak lengkap, terdapat beberapa informasi yang dapat ditemukan dalam prasasti dan sumber-sumber sejarah lainnya. Kerajaan Kalingga ini juga dikenal dengan nama Kerajaan Holing yang letaknya berada di Jawa Tengah. Nama Kalingga juga bukan berasal dari Nusantara. Kalingga berasal dari sebuah kerajaan di India bagian selatan. Meskipun Nusantara letaknya berada di sebelah utara dan Gunung Muria, tepatnya di Kabupaten Jepara, kerajaan ini didirikan pada abad ke-6. Salah satunya yang bisa kita temui di dalam kerajaan Kalingga Hindu yaitu ada Candi Bubra, salah satu candi Hindu yang terdapat di kompleks daerah Jepara ini. Lanjut. Selanjutnya yaitu Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan atau kadipaten Hindu tertua di Jawa Timur. Meskipun mungkin tidak sepopuler beberapa kerajaan besar di Jawa seperti Majapahit, Kerajaan Kanjuruhan ini memiliki peran yang penting dalam sejarah Jawa Timur. Nama Jawa Timur juga nama Kanjuruhan juga berasal dari bahasa Jawa dan mungkin merujuk pada suatu tempat atau daerah tertentu di wilayah tersebut. Salah satunya yang bisa kita temui yaitu adalah Candi Karangbesuki. Candi Karangbesuki ini berlokasi di desa Karangbesuki, Sukun Malang. Bentuk Karangbesuki ini yang sudah tidak utuh, yang hanya meninggalkan alas dan pondasi, menyebabkan candi ini dikenal sebagai Candi Purung. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini terjadi pada masa abad ke-8 yang berpusat di Jawa Tengah dan di abad ke-9 yang berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya Buddha dan dinasti Shailendra atau Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Peninggalan
peninggalan dari Mataram Hindu terdapat prasasti Canggal, prasasti Ratu Boku, dan Candi Prambanan. Selanjutnya yaitu Kerajaan Kahuripan. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur yang berkuasa pada abad ke-11. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Airlangga pada tahun 1019 sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Bidang. Ibu kota kerajaannya terletak di Kahuripan dekat Lembah, sekitar Sidoarjo. Kerajaan ini berumur sangat pendek dan Prabu Airlangga menjadi satu-satunya raja yang pernah berkuasa di kerajaan ini. Kerajaan Kahuripan tidak runtuh karena serangan musuh. Pada 1045, Prabu Airlangga memutuskan turun tahta dan membagi kerajaannya untuk kedua putranya. Kerajaan Kahuripan terdapat peninggalan bersejarah, yaitu yang pertama prasasti Kamalnyan, yang kedua prasasti Pucangan atau prasasti Kalkuta, yang ketiga Candi Jolotundo, yang keempat Kakawin Arjuna Wiwaha, dan yang terakhir petilasan Airlangga. Selanjutnya yaitu Kerajaan Janggala. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1042 Masehi. 1042 yang merupakan perpecahan dari kerajaan pimpinan Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1042 dan diperkirakan runtuh pada tahun 1130-an. Pusat pemerintahan Kerajaan Janggala terletak di Kahuripan yang lokasinya diperkirakan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Raja dari kerajaan ini diketahui namanya hanya 3 orang. Kerajaan Janggala sendiri ditaklukkan oleh Sri Jayabaya yang terkenal dengan semboyannya Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Peninggalan dari Kerajaan Janggala yaitu terdapat Candi Prada, prasasti Turun Hyang II, dan prasasti Sumur Kuno. Selanjutnya akan disambutkan oleh Selanjutnya ialah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang bercorak Hindu terletak di wilayah Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di Doho atau sekarang dikenal dengan Kota Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan bukti peninggalan sejarahnya, Kerajaan Kediri diyakini berdiri pada 1045 Masehi. Ada banyak bukti peninggalan Kerajaan Kediri yang sampai saat ini masih bisa ditemui, mulai dari prasasti hingga candi. Kerajaan Kediri ini mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Sri Joyoboyo. Di bawah pemerintahannya itu, daerah kekuasaan Kerajaan Kediri terus meluas, akan tetapi Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan usai pertempuran dengan rakyat Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok pada 1222 Masehi. Usai kekalahannya, Kediri dikuasai dan menjadi wilayah bawahan Kerajaan Singosari Tumapel.
Selanjutnya Kerajaan Majapahit. Selanjutnya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari diceritakan dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Dalam kitab itu ditulis bahwa raja pertama Singosari adalah Ken Arok. Ken Arok ini memiliki gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi dan menduduki tahta di Kerajaan Singosari sejak 1200 Masehi hingga maaf itu salah penulisan gitu. Seribu 1222 Masehi sampai 122 Masehi. Salah ya. Itu cara cetak ini. Kerajaan Singosari pernah berusaha untuk menguasai wilayah Pahang, yakni Malaya dan Tanjung Pura, yakni Kalimantan, supaya bisa mengambil alih lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Laut Cina Selatan. Masa kejayaan Kerajaan Singosari berlangsung pada pemerintahan Raja Kertanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Sementara masa kemundurannya terjadi setelah Kertanegara wafat. Saat itulah beberapa daerah Singosari melepaskan diri. Kemudian Kerajaan Singosari mendapat serangan dari Jayakatwang dan Kerajaan Kediri. Adapun bukti peninggalan dari Kerajaan Singosari, salah satunya ialah Candi Singosari yang diperkirakan dibangun pada awal abad ke-14 oleh Raja Kertanegara yang memerintah kerajaan ini. Selanjutnya ialah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini memiliki bukti benda-benda peninggalan yang menjadi bukti kebesarannya kala itu. Peninggalan Kerajaan Majapahit mulai dari kitab, prasasti hingga candi yang keberadaannya masih ada hingga saat ini. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar yang pernah berkuasa di Nusantara. Berbagai sumber menyebut kerajaan ini berpusat di daerah Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya dan berhasil menguasai berbagai wilayah di Nusantara di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia bagian timur. Meski wilayah kekuasaannya ini masih diperdebatkan. Kerajaan ini memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah seperti kitab Negara Kertagama yang menjadi salah satu bukti sejarah keberadaan Kerajaan Majapahit. Dan juga ada kitab Soma, kitab yang dikarang oleh Empu Tantular yang ditulis pada abad ke-14 yang menceritakan tentang kehidupan kerajaan di negara Majapahit. Selain itu, dalam kitab ini juga terdapat sebuah slogan yang ini dipakai menjadi salah satu semboyan yang mencerminkan kesatuan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda tetapi tetap satu. Yang dari saya memberikan komentar. Baik, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami buka 3 penanya, silakan yang ingin bertanya.
Baik, perkenalkan saya terlebih dahulu Elizabeth Samayanti dengan 51. Saya bertanya tentang kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini kan salah satu kerajaan yang terbesar di Kepulauan Nusantara. Nah, yang mampu menguasai seluruh Nusantara. Kemudian, pelajaran apa yang bisa kita petik melalui perkembangan kerajaan Majapahit dilihat dari kemajuannya kerajaan Majapahit. Kemudian, tadi kan belum disebutkan dalam kerajaan Singosari itu ada sosok tokoh yang mampu menyatukan seluruh Nusantara, yaitu Patih Gajah Mada. Nah, bagaimana ini Patih Gajah Mada dalam menyatukan wilayah maritim? Seperti itu. Terima kasih. Iya. Kan Singosari. Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada itu berasal dari Singosari. Silakan yang ingin pertanyaan. Silakan tetap bilang. Kira-kira masa kejayaan kerajaan ini itu ada di kerajaan mana? Kejayaan kan kalau kerutuhan itu kan bisa jadi itu kan di akhir kerajaan kayak Majapahit ya kalau nggak salah, atau itu ada di kerajaan mana masa kejayaan kerajaan ini? Makasih. Silakan yang ingin pertanyaan. Saya ingin bertanya, tapi disebutkan di kerajaan Mataram kuno kalau nggak salah. Tadi kan ada 3 wangsa, ada Sanjaya, Sailendra, sama Isyana. Dan dikatakan bahwa timbul perpecahan yang akhirnya dia itu pecah jadi 3 tadi kan. Nah, bisa tolong dijelaskan apa penyebabnya terjadinya perpecahan tersebut? Terima kasih. Silakan materi dan jawab dari pertanyaan. Iya. Pertanyaan pertanyaan dari Mbak Nabila yang pertanyaannya, masa kejayaan kerajaan Hindu ada di masa kerajaan mana? Dijawab, kalau pertanyaannya kayak gitu kita harus lihat dulu dari parameternya. Kalau parameter dari kekuasaan wilayah bisa dilihat bahwa paling berjaya itu pada masa Majapahit, karena kerajaan Majapahit itu kekuasaan wilayahnya sangat besar. Tapi bukan berarti semuanya itu gak ada masa kejayaannya. Tapi kalau dari kita lihat dari kerajaan Mataram, Kalingga, dan lain-lain itu juga punya masa kejayaannya sendiri-sendiri. Tapi kalau benar-benar kita dijadikan satu, itu yang paling benar-benar kelihatan kejayaannya yaitu kerajaan Majapahit. Seperti itu. Gimana Mbak Nabila? Apakah bisa dipahami? Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Mbak Elisa. Pelajaran apa yang bisa dipetik dalam perkembangan kerajaan Majapahit dilihat dari kemajuannya? Kemudian bagaimana Patih Gajah Mada dalam menyatukan kerajaan maritim? Silakan bagi materi.
dari pertanyaannya Mbak Elisa. Yang pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa dipetik dalam perkembangan kerajaan Majapahit dilihat dari kemajuannya? Nah, kemudian bagaimana Pati Gajah Mada dalam menyatukan kerajaan maritim? Pak, silakan materi. Baik, izin dijawab. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu ada beberapa hikmahnya. Yang pertama yaitu tentang ketekunan dan tekad. Dengan ketekunan dan tekad, kerajaan Majapahit ini mampu meraih kesuksesan besar berkat kegigihan dan keteguhannya para pemimpinnya. Salah satunya seperti Gajah Mada itu. Lalu yang kedua ada toleransinya. Toleransinya itu kerajaan Majapahit terkenal dengan toleransi beragama dan berbudaya. Lalu yang ketiga adalah aliansi strategis, yaitu kerajaan Majapahit mampu menjalin aliansi strategis dengan negara tetangga seperti Siam dan Tiongkok. Lalu ada juga prestasi budayanya yang bisa kita ambil, yaitu kerajaan Majapahit menghasilkan prestasi budaya yang signifikan seperti perkembangan bahasa dan sastra Jawa. Lalu yang terakhir yang bisa kita ambil adalah tentang pengelolaan lingkungan. Kerajaan Majapahit terkenal dengan pengelolaan lingkungannya seperti pembangunan sistem pengelolaan air dan pelestarian hutan yang membantu menopang perekonomian pertaniannya. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana upaya Gajah Mada dalam mempersatukan kerajaan maritim, yaitu yang seperti kita ketahui Gajah Mada itu terkenal dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa yang ingin menyatukan Nusantara. Nah, salah satu upayanya yang dilakukan oleh Gajah Mada yaitu dengan membentuk aliansi-aliansi tetangga. Seperti tadi Gajah Mada juga meminta bantuan kepada negara lain untuk Nusantara ini dijadikan satu. Karena kan nggak bisa kita pungkiri dulu itu kita terpecah-pecah. Jadi untuk menyatukannya itu harus dengan pedang atau alat senjata atau perang seperti itu. Jadi Gajah Mada berupaya untuk bisa menguasai seluruh yang ada di Nusantara. Bagaimana Mbak Elisa? Apakah bisa dikali dari? Bisa. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir yaitu dari Mbak Gita. Pertanyaannya, pada kerajaan Mataram kuno dijelaskan ada 3 mangsa yaitu Sanjaya, Sailendra, dan Isyana. Apa penyebab kerajaan Mataram kuno dipecah menjadi 3 mangsa tersebut? Silakan pemateri. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Gita. Jadi Mataram kuno bisa terpecah belah itu karena faktor internal. Faktor internal sendiri itu dari perebutan kekuasaan antara dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu dan dinasti Sailendra menganut agama Buddha. Kedua dinasti ini sering bersaing dan saling menyerang untuk merebut tahta kerajaan. Konflik ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Balitung yang merupakan keturunan dari dinasti Sanjaya. Pada saat Raja Balitung mengusir pendeta Buddha dari istana dan mencoba mengembalikan pengaruh Hindu di kerajaan, itu menimbulkan perlawanan dari para penganut Buddha, terutama dari dinasti Sailendra. Terus faktor lainnya itu dari bisa bencana alam, terus pemindahan pusat kerajaan, sudah itu saja. Gimana Mbak Gita? Apakah bisa dipahami dari jawaban Mbak Fadila. Fadila? Iya, sudah bisa. Makasih. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya serta terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.